ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. Kenapa sekarang umur pernikahan, dulu umur pernikahan setelah adanya undang-undang 17 tahun kalau nggak salah perempuannya. Sekarang 19 tahun. Sama 19 tahun laki-laki, 19 tahun perempuan. Ini juga karena faktor adanya gerakan feminisme. Seakan-akan wanita itu baru umur 19 tahun boleh berumah tangga. Artinya sebelum itu tidak layak. Sebelum itu tidak pantas. Kenapa yang dulu pantas sekarang tidak pantas? Karena juga gerakan feminisme. Anak ingat di Surabaya ada satu kawan, dia cerita neneknya itu punya anak 25 tanpa pembantu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka dulu belum terkena virus feminisme. Sekarang seorang laki-laki ingin nambah anak sama istrinya, itu harus diskusi berbulan-bulan. Apa kata istrinya? Enggak bang, capek bang. Cukuplah. Berapa? Ini sudah cukup 8. Oh 8, ini banyak kalau 8. Tapi 2 merasa cukup. Kenapa dulu pada saat Indonesia dijajah, yang kondisi ekonominya sangat sulit, mereka punya anak banyak tanpa takut masalah ekonomi. Mereka motor gak punya, mobil gak punya, rumah pun apa adanya. Tapi ternyata mereka punya keyakinan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia di zaman sekarang. Muncul pula kelompok yang mengatakan free child atau child free. Gak mau punya anak sudah. Apa penyebabnya? Gerakan feminisme. Karena perempuan menuntut harus sama dengan laki-laki. Makanya sekarang undang-undangnya wanita 19 tahun, laki-laki 19 tahun. Soalnya kalau 19-17, oh ini kenapa dibedakan? Kenapa laki-laki dibedakan sama perempuan? Karena berbeda dari dulu. Tapi sekarang ada gerakan feminisme yang lebih ngawur. Mereka mau menghilangkan yang namanya jenis kelamin. Nggak ada lagi laki-laki perempuan, nggak ada. Karena mereka beranggapan bahwasanya penentuan laki-laki dan perempuan itulah yang menyebabkan bias gender. Sudah, biarkan anak-anak itu memilih jenis kelaminnya. Jadi anak itu tumbuh jangan dikasih tahu dia perempuan. Jangan dikasih tahu dia laki. Ini sudah muncul di barat. Nanti terserah dia. Oh saya mau jadi laki-laki, operasi. Saya mau jadi perempuan, padahal dia lahir laki-laki. Ya sudah operasi. Karena orang-orang yang memiliki pemikiran feminisme, mereka menyatakan bahwa perempuan itu tidak dilahirkan perempuan sebenarnya. Tapi dia dibentuk oleh budaya, masyarakat, keluarga untuk menjadi perempuan. Sejak kecil dipasangin anting. Oh, jadi perempuan lah dia. Memang dia perempuan gitu. Enggak, dia bisa jadi laki nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sekolah menjadi satu. Jadi gerakan feminisme ini munculnya bukan dari negeri Islam. Munculnya dari Eropa.
Karena adanya luka yang mendalam di dalam diri para wanita di sana. Mereka dizolimin mereka. Mereka tidak diberi hak untuk belajar. Mereka tidak diberi hak kepemilikan. Jadi perempuan di Eropa sebelum terjadinya beberapa revolusi, apalagi revolusi 1668 Mei, itu perempuan nggak punya hak memiliki. Nggak ada. Jangan bicara hak waris. Nggak punya dia. Mereka jadi orang yang diabaikan. Seakan-akan hanya benda yang dimanfaatkan. Mereka tidak punya hak belajar. Ini tuh berbeda dengan Islam. Tapi yang jadi masalah, kaum muslimin pun berpikir mereka dizalimin sama kaum laki-laki. Makanya di barat itu pelajaran dulu abad 19. Mata pelajaran buat anak laki sama perempuan berbeda. Kemudian disamakan. Setelah beberapa demonstrasi besar-besaran, tapi kelasnya masih berbeda. Yang laki sendiri, yang perempuan sendiri. Tapi mata pelajaran sudah sama. Jadi yang dipelajari oleh anak laki-laki dan anak perempuan itu sama. SD, SMP, terus seperti itu. Lalu terjadi penggabungan, laki perempuan jadikan satu. Udah gak usah dibedakan. Mereka satu kelas. Dan sampai hari ini pun diberlakukan di berbagai negeri Islam. Salah satunya Indonesia. Kita lihat anak SD, lulus SD perempuan belum bisa masak. Kenapa? Pelajarannya sama yang laki. SMP bisa masak enggak? Dulu bisa masak, bisa jahit. Apalagi ngurusin bayi. Kenapa tuh nenek tadi yang umur 77? Umur 13 tahun nikah, punya anak. Karena memang dia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu. Pendidikan sekarang sampai S3, sampai doktor, tidak ada mata pelajaran menjadi seorang istri, tidak ada mata pelajaran menjadi seorang suami. Tidak ada pendidikan skill untuk menjadi seorang ibu, walau menjadi bapak. Ini dampak dari feminisme. Sama, ya enggak sama lah. Mereka juga berpikir bagaimana sama dalam lapangan pekerjaan. Mau dipaksa perempuan ini untuk sama laki-laki, padahal secara fitrah dia enggak sama. Akhirnya mereka memikirkan bagaimana perempuan itu menjadi supir truk. Ibu-ibu ada yang daftar jadi supir truk? Sama, kalau supir truk itu ada 10 laki-laki, 10 perempuan. Ternyata mereka memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang banyak. Sampai di barat itu berpikir bagaimana anggota parlemen, anggota DPR itu 50% laki-laki, 50% perempuan. Di semua bidang mereka ingin harus sama laki-laki sama perempuan. Kemudian siapa yang ngurusin anak-anak? Dia nggak usah anak. Kalau anak hanya akan menjadi beban. Kemudian LGBT. Munculnya LGBT juga mendapatkan dorongan yang kuat dari feminisme. Karena kalau mereka menikah berarti akan dikuasain sama laki-laki, patriarki lagi. Setelah itu dia akan hamil. Dan suami enak-enakan, istri perutnya besar, tubuhnya jadi rusak. Gara-gara siapa? Gara-gara laki-laki. Akhirnya ada tuntutan di Eropa sana bagaimana dilegalkan pernikahan sesama jenis.
perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Ini juga sumbernya salah satunya dari feminisme. Feminisme dahulunya itu hanya gerakan sosial menuntut keadilan. Bagaimana dia punya hak. Tapi sekarang sudah kebablasan. Bahkan menjadi pemikiran dan ideologi mereka menolak ajaran agama. Semua agama ditolak sama dia. Kenapa? Karena dalam ajaran agama itu tetap ada aturan. Ini kaitannya dengan liberalisme juga. Jadi feminisme ini alatnya liberal juga. Bagaimana kebebasan semua agama sama, semua orang mau ngomong halal haram terserah dia. Nggak usah diatur. Manusia itu dilahirkan bebas. Maka subhanallah jamaah. Kalau bicara feminisme ini. Sudah menyebar virusnya di mana-mana. Tapi sebagian kita tidak merasa. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya. Yang perempuan. Yang tinggi sekolahnya. Kuliah lagi. Untuk apa? Untuk bekerja. Untuk cari fulus. Untuk cari uang. Dan ketika dia mencari uang, punya uang, dia merasa setara sama laki-laki. Dua insan ini memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi. Tapi enggak, feminisme ingin kesamaan, sama, persis. Ahibati fillah. Laki-laki dan perempuan sama dalam kemuliaan sebagai manusia. Tetapi semua memiliki fungsi, kecenderungan, dan peran yang berbeda. Di Amerika, itu anak-anak SMA yang perempuan pada awal gerakan feminisme dikasih boneka yang bisa menangis. Jadi mereka dikasih boneka bisa menangis, dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Boneka itu akan menangis kira-kira selama 15 menit, tengah malam ya. Nanti sang ibu ini, sang siswi ini akan ngasih kunci ke mulutnya atau gimana, dia baru akan berhenti 15 menit. Setelah itu besoknya dijelaskan sama gurunya. Itulah sulitnya kalau kalian menjadi ibu. Ini di tahun 1900-an. Mereka melakukan itu. Supaya anak perempuan itu tidak berpikir untuk menikah. Kalaupun dia berpikir seks ya udah gak usah nikah. Dan kalaupun menikah nggak usah punya anak. Kenapa? Repot punya anak itu. Jadi anak ini memang dibesarkan supaya tidak berpikir menjadi generasi yang melanjutkan generasi selanjutnya. Dia menjadi ibu, dia punya enggak, repot. Jangan berpikir, bekerjalah engkau. Sehingga sebagian perempuan itu lebih bangga menjadi pekerja. Di sebuah perusahaan yang kerjanya bikin kopi. Kan ada di beberapa perusahaan yang antarkan kopi ke kantor ini, ke kantornya fulan. Daripada dia membuatkan kopi untuk suaminya. Kenapa? Kalau di rumah gak dapat duit. Di luar dapat duit. Dan itu sudah mengakar di tempat kita. Ketika seorang anak perempuan bekerja, kemudian menikah. Lalu sang suami mengatakan kepada istrinya, engkau sudah istriku, udah gak usah kerja. Aku yang akan mencukupi semua kebutuhanmu. Sang istri, iya. Siapa yang menolak? Siapa yang menolak jemaah? Orang tuanya.
Loh, aku sudah menyekolahkan engkau tinggi-tinggi, lalu engkau jadi ibu rumah tangga saja? Dan bagaimana predikat ibu rumah tangga ini dibenci oleh banyak wanita. Karena propagandanya nggak kerja. Engkau bukan wanita karir. Adakah karir yang lebih utama daripada menjadi seorang ibu? Jadi kesalahan feminisme yang tadi kita katakan awalnya mereka menuntut hak wanita, tapi kebablasan akhirnya karena mereka menyamakan keadilan itu dengan keseragaman total. Adil itu nggak harus sama. Apakah seorang atasan bersama anak buahnya, seorang atasan datang masuk kerja jam 9, anak buahnya masuk jam 7 karena dia harus membereskan kantor ini semua. Apakah itu dikatakan tidak adil? Enggak sama, seharusnya sama-sama masuknya. Enggak sama, karena tugasnya berbeda. Jadi adil itu tidak harus sama. Dan undang-undang poligami tahun berapa? 75. PP 75. Kenapa muncul PP 75? Anda tadi tanya, apakah poligami di Sumbar ini hal yang lumrah? Ana mau kasih hadiah. Siapa yang kakeknya istrinya 4? Kakeknya. Nah, angkat tangan. Tuh lihat, banyak di belakang tuh jamaah. Habis hadiah, kasihkan tuh kepada mereka hadiahnya. Nah, oh ini depan ini ada nih. Ini nenek kakeknya istrinya 4. Apa bapaknya? Kakek. Masya Allah. Nah, kasihkan hadiah tadi kepada yang, nah iya, yang istrinya 4 kakeknya ya. Ini yang depan ada juga depan gitu ini. Tuh, banyak ternyata di Sumbar ini jamaah. Istrinya 4. Allahu Akbar. Nah, kasihkan hadiah lagi. Bukan 1 ya, ada banyak. Tuh 1, itu yang di belakang sana ya. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allahu Akbar jamaah. Nggak apa-apa hadiahnya kasihkan semuanya juga. Kalau nggak ada nanti tuh. Habis hadiahnya sudah. Yang depan sini, yang depannya kasih hadiah. Yang depan sini kasih hadiah. Tadi, itu hal yang lumrah dan tidak ada masalah. Tidak ada perasaan ini kaum patriarki, mereka ingin mendolimin wanita, enggak ada. Sekarang ada istilah namanya memperkosa istri. Kenapa muncul? Feminisme lagi. Jadi poligami ini jadi buruk citranya. Dianggap seorang laki-laki yang melakukan poligami tidak setia, zalim. Loh, kalau bicara tidak setia dan zalim, jangan bicara poligami. Ada suami istrinya 1 ya zalim. Ada suami istrinya 1 ya tidak setia, dia berzina kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Secara agama kita akan memandang bagaimana sekarang pemikiran feminisme ini. Kalau tidak diperbaiki, Menteri Agama yang baru itu prihatin. Karena dari 1,5 juta pernikahan, hampir 500.000 yang bercerai. Sepertiganya bercerai. Kenapa? Karena laki-laki tidak disiapkan untuk menjadi suami. Nggak ada pelajaran jadi suami. Nggak ada. Sang istri tidak sang perempuan tidak disiapkan untuk menjadi istri. Umurnya sudah
undur. Dari tadi 13 tahun bisa menikah. Ada yang 12 tahun menikah. Ada yang 15 menikah. Sekarang udah dibikin 19 tahun. Tapi tidak dipersiapkan. Apa gunanya diundur umurnya tapi kok tidak dipersiapkan? Akhirnya Menteri Agama berpikir bagaimana mereka yang menikah paling tidak harus ngambil 1 atau 2 semester. Mereka harus belajar bagaimana menjadi seorang istri. Sekarang Allah sudah berikan kemudahan jamaah. Dulu masak nasi itu kita harus mindah dari panci ke apa namanya kalau bahasa Jawa supluan ya. Bukan termos, termos. Dari panci awalnya dikasih air dulu, ditunggu sampai terus dipindah lagi kan? Apa namanya? Kukus. Oke, dikukus setelah itu. Dan kita ngidupin kompornya itu lama. Kompor yang pakai minyak itu, abangnya pakai kayu apa lama. Sekarang tinggal pakai rice cooker, nggak bisa. Anak perempuan nggak bisa. Tapi alhamdulillah Ustaz, dia bisa pesen GoFood. GoFood, Shopee Food, apa. Ya suaminya habis duitnya. Kalau gaya hidupnya seperti itu. Islam tidak memandang perempuan sebagai makhluk yang rendah. Sama sekali. Allah berfirman di surat An-Nisa. Bayangin ya, dalam Al-Quran itu ada surat namanya An-Nisa. Surat perempuan-perempuan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas, di ayat pertama ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Dan dari satu jiwa ini diciptakan pasangannya, Hawa. Maka dikatakan perempuan itu belahan laki-laki. Hidup ini tidak akan indah tanpa adanya wanita. Makanya tatkala Nabi SAW menyebutkan faktor-faktor kebahagiaan, yang pertama beliau sebutkan adalah zaujatun salihah. Istri yang soleha. Istri yang soleha ini dalam gerakan feminisme mau dihilangkan. Istri yang taat dan penurut kepada suaminya mau dihapuskan, nggak ada. Sama. Laki perempuan sama. Ketika dia menikah sama-sama punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Rumah ditanggung bersama. Kalau makan di restoran bayar sendiri-sendiri. Nggak ada traktornya, nggak ada sendiri-sendiri. Aku punya duit, aku kerja. Perempuan itu belahan laki-laki. Kemudian di surat An-Nahl ayat 97. Allah Azza wa Jalla menyebutkan man amila salihan. Ini tentang kesamaan yang ada pada laki-laki dan wanita. Mereka sama-sama manusia, mereka sama-sama hamba Allah, mereka sama-sama akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kalau kebaikan akan mendapatkan kebaikan, kalau keburukan akan mendapatkan keburukan. Sama. Man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah? Kami akan memberikan penghidupan yang baik buat dia. Mau laki mau perempuan. Namun Islam menetapkan adanya perbedaan peran. Dan ini yang mau dihilangkan oleh gerakan feminisme. Allah menyebutkan walaisa dzakaru kal untha.
laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Hadiahnya masih ada? Oke. Sebutkan 5 perbedaan laki-laki dengan wanita. Nah, ibu-ibu. Atau sudah enggak bisa membedakan? Apa bedanya ya? Mana tadi? Ada yang? Nah, Fadl, mana yang mau jawab? 5 perbedaan laki-laki dan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan laki-laki dan wanita, yang pertama fisiknya. Dari sisi fisik. Fisiknya, karena tenaganya berbeda, yakni untuk pekerjaan pun wanita dan laki-laki berbeda. Siap. Itu udah berapa ya? 1. Oh 1 ya, fisik ya. Fisik tadi kan, fisik. Iya. Oke, secara fisik berbeda. Kemudian? Yang kedua, cara berpikirnya. Kalau laki-laki lebih logis, kalau perempuan lebih perasaan. Siap, betul. Kalau perempuan lebih menggunakan perasaan, laki-laki lebih logis. Makanya guru TK itu ada yang laki-laki. Adalah, tapi sedikit sekali. Tapi kebanyakan perempuan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, kalau laki-laki lebih sedikit berbicara, kalau perempuan lebih banyak bicaranya. Masya Allah. Ya, betul. Apa mau disamakan? Nggak bisa. Kenapa Allah jadikan perempuan itu memiliki banyak sekali kosakata? Iya, benar. Allah berikan, laki-laki enggak? Perempuan kalau marah ngomong banyak, kalau laki-laki diam. Karena perempuan itu memang perlu ngajak bicara anak-anaknya. Kita lihat kalau seorang bapak duduk sama anaknya, jarang ngomong. Tapi kalau ibu sama bayinya cerita. Cerita ini, itu. Si bayi nggak ngerti apa-apa. Dia lihat emaknya ini. Tapi itu perempuan. Kemudian yang keempat. Yang keempat, kewajiban beribadah tentunya lebih banyak laki-laki karena perempuan ada haid dan nifas. Masya Allah tuh. Allah aja memaklumi. Perempuan ketika datang bulan tidak diwajibkan puasa. Tidak diwajibkan sholat. Baik, yang terakhir yang kelima. Yang terakhir ada beberapa ibadah khusus yang seperti berperang, yaitu laki-laki wajib berperang dan wanita tidak. Lalu ada unggulnya dalam wanita seperti ibadah menyusui dan melahirkan. Masya Allah, barakallahu fikum. Tadi perempuan bisa hamil. Bisakah laki-laki hamil? Ada yang hamil tapi nggak ada anaknya. Nah, kasih. Iya, tapi nggak ada isinya gitu kan. Barakallahu fiik. Itu perbedaan yang tidak bisa dinafikan. Jadi seharusnya ketika gerakan feminisme menuntut keadilan, oke tuntutlah keadilan, tapi jangan menghilangkan yang namanya perbedaan. Ketika perbedaan diusahakan untuk hilang, ya nggak mungkin. Yang ada berantakan, kehidupan rumah tangga rusak. Ketika wanita dipaksa untuk keluar rumahnya, semua harus bekerja. Dan dulu di Eropa itu perempuan gajinya lebih sedikit daripada wanita. Untuk pekerjaan yang sama. Itu juga menjadi tuntutan mereka. Akhirnya ketika sudah terjadi gerakan feminisme, ternyata pencetus gerakan feminisme melihat wanita banyak kerja paruh waktu. Dia nggak full kerja. Loh, memang dia tahu dia perempuan. Aku nih datang bulan. Aku nih capek. Aku nih lelah. Masa nggak mau difahami? Mau disamakan sama laki-laki? Ahibati fillah, ingat Islam ini benar-benar datang memberikan solusi. Hanya saja gerakan feminisme muncul pada saat banyak di antara mereka nggak kenal Islam. Yang mereka kenal ajaran gereja pada waktu itu.
Yang mereka kenal adalah ajaran-ajaran Yahudi pada waktu itu. Di agama Yahudi, wanita yang sedang datang bulan itu nggak boleh makan bersama. Mereka bahkan dikasih ruang khusus pada masa mereka datang bulan. Sedangkan dalam agama kita, mereka dikasih kedudukan spesial. Mereka nggak wajib sholat, mereka nggak wajib puasa. Maka tatkala mereka melihat ajaran dan aturan yang memang sudah menyimpang di agama itu, akhirnya mereka menolak semua ajaran agama. Mereka perlu datang kepada Islam supaya tahu bagaimana Islam memuliakan para wanita. Jadi tatkala perbedaan dimunculkan itu agar kaum laki-laki memaklumi wanita. Perempuan ada fase dia berhenti datang bulan. Apakah kondisinya sama wanita yang berhenti datang bulan dengan yang masih datang bulan? Nggak sama. Akan ada perubahan di emosi dia, sebagaimana perubahan di fisik dia. Dalam agama kita, Islam menjadikan wanita sebagai sumber kemuliaan. Yang punya anak perempuan 2 atau 3. Fa'addabahunna, kata Nabi SAW. Kemudian orang tuanya mendidik ini anak, dia sabar ya. Tetap pendidikan harus ada pada anak perempuan itu. Kemudian dia dinikahkan, maka anak-anak perempuan itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Itu wanita dalam Islam. Tapi yang punya anak laki sampai 7 pun gak akan jadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Dulu di masa jahiliyah anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena dianggap sebagai sumber kehinaan. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dalam ayat lain, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kalau bapak dulu dikasih tahu anaknya perempuan, wajahnya gelap gulita. Sedih dia. Apakah dia akan tetap memelihara anak ini di atas kehinaan? Atau dia benamkan di tanah hidup-hidup? Itu kayak gitu. Maka sampai Allah katakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya kelak pada hari kiamat. Bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa yang mana engkau dikubur hidup-hidup? Tapi Islam datang memuliakan wanita. Dalam Islam perempuan diberi hak kepemilikan. Pada saat di Eropa tidak pada waktu itu. Jadi perempuan itu dimiliki oleh suami dan hartanya. Dalam Islam lah. Bahkan mahar yang diberikan kepada istri itu 100% jadi milik siapa? Istri. Di Sumbar ini mahar berapa biasanya? Baik, kita mau kasih hadiah buat yang maharnya paling banyak. Berapa kira-kira mahar di sini? Seperangkat alat sholat itu yang disebutkan. Tapi mahar itu yang dihantarkan jamaah. Jadi mahar itu yang dihantarkan. Ada namanya apa? Hantaran, enggak ada di sini. Sebelum nikah enggak ada. Jadi seperangkat alat sholat. Mau ibu-ibu dikasih perangkat alat sholat? Dulu. Masya Allah. Ya bebas, orang itu menentukan mahar bebas. Jadi mahar di masa Nabi SAW ada istri-istri sahabat dikasih kebun kurma ya. Dikasih sawah. Ya terserah. Karena
perempuan dulu ya dimuliakan seperti itu, dikasih mahar dan mahar itu jadi milik. Jadi milik perempuan tersebut. Kalau ada hantarannya gelang emas, cincin, kalung, itu nggak ada di sini. Pakaian apa? Ada. Gimana? Oh, kamar diisi? Oke. Iya, apa yang diberikan laki-laki itu jadi mahar dan jadi milik perempuan. Dan wanita ketika punya warisan milik perempuan dan dia bebas mau dipakai apa saja tanpa persetujuan suami. Itu milik dia. Tapi adab ya dia izin sama suami. Tapi wanita bekerja boleh dalam Islam. Selama tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu dan selama pekerjaannya diperbolehkan dalam pandangan agama. Khadijah punya dagangan yang banyak dan kaya raya Khadijah. Ini Islam. Kemudian perempuan diberi hak waris. Tapi kan separuhnya laki-laki. Tapi Anda mau tanya, kapan perempuan itu dapat warisan sama dengan laki-laki? Nah, ini angkat tangan. Jangan dibeli orang tua, enggak lah, tetaplah. Ada perempuan, laki perempuan ini warisannya sama. Oke, anak kasih. Oke, ini ibu. Enggak. Apabila enggak menikah, tidak memiliki anak, enggak, beda. Kalau sebagai istri itu bisa dapat 1/8, bisa dapat 1/4 kan, seperti itu. Enggak, ini ada yang sama-sama dapat 1/6. Apabila dibagi sebelum orang tua meninggal, ya bukan warisan jadinya. Iya. Enggak boleh anak dapat wasiat. Ini bukan anak ya. Ini bukan anak, tapi laki-laki dan perempuan. Warisannya sama. Dapat 1/6. Siapa? 6. Ya, itu yang sama. Itu di surat apa? Surat apa itu? An-Nisa ayat 12. Bukanlah. Nah, nggak apa-apa, kasih hadiahnya. Bapak dan ibu juga dapat sama. Ayah dan ibu kapan dapat sama? Kalau anaknya meninggal dan punya anak. Enggak, kalau belum punya anak beda. Kalau sama punya anak, bapaknya dapat 1/8, ibunya dapat 1/8. Betul kayak gitu. Nanti salah jemaah. Coba Anda cek. Nah, ini yang ada di surat An-Nisa ya. Iya, kalau tadi juga disebutkan surat An-Nisa ayat 12 ya. Di ayat 12, kemudian
Fa in kana, ini di surat An-Nisa ayat 11, Allah menyebutkan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Jadi bapak dan ibu itu dapat warisan sama-sama 1/6 kalau anaknya meninggal punya anak. Kalau anaknya meninggal punya anak, kan nggak selalu orang tua meninggal duluan. Tapi dia punya anak, anaknya punya istri dan punya anak. Jadi bapak ibu ini dapat warisan sama, laki dan perempuan sama warisannya. Yang tidak sama, ya sebagai seorang anak tadi. Anak laki-lakinya 4, anak perempuannya 8. Ya laki-laki dan perempuan bagiannya berbeda. Bagian perempuan separuh, bagian laki-laki. Apakah ini bentuk ketidakadilan? Karena tidak sama. Itulah keadilan yang sebenarnya. Karena perempuan ketika dapat warisan full milik perempuan. Kalau dia seorang istri milik dia. Dia dapat warisan umpamanya 1 miliar diberikan kepada dia. Dan abangnya dapat warisan 2 miliar. Dia punya kewajiban ngasih nafkah kepada istrinya. Dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Tapi kalau ini perempuan dapat 1 miliar, full milik dia. Maka wajar yang seperti itu. Jadi Allah itu maha mengetahui dan maha bijak. Kalau ada aktivis gender, kaum feminisme yang menentang pembagian ini, itu karena akalnya kurang. Kenapa? Karena dia meminta laki-laki dan perempuan dengan peran yang sama. Gak mungkin lah. Laki-laki itu gak hamil. Maka dia wajib menanggung istrinya yang hamil. Laki-laki itu tidak melahirkan. Maka dia wajib menanggung anak-anak yang dilahirkan oleh istrinya. Tapi yang terjadi di masyarakat gara-gara feminisme ini. Berapa banyak laki-laki yang ketika bercerai dengan istrinya, dia tidak bertanggung jawab. Anaknya ikut emaknya, ya sudah ikut emaknya, biar emaknya yang kasih makan. Biar emaknya yang mendidik anaknya. Ini salah satu penyebabnya faktor feminisme. Karena dianggap sama, lu nggak sama. Itu anak sampai kapanpun tanggung jawabnya bapaknya. Itu dalam Islam. Mana mungkin sekarang seorang wanita yang dia lemah secara fisik tadi disebutkan. Kemudian tata cara berpikir dia berbeda dengan laki-laki. Dia lebih kepada perasaannya, dia hamil, dia menyusui, dia datang bulan, dia nifas. Kemudian disuruh kerja cari duit. Ya inilah kezaliman. Jadi ingat, perempuan dalam Islam diberi hak kepemilikan, diberi hak waris dia. Tapi dengan ketentuan dan yang menentukan bukan negara, bukan ustadz, tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian perempuan itu tidak boleh dipaksa menikah dalam agama kita. Dia disuruh milih ketika dia sudah bisa memahami, mengerti, walaupun dalam Islam perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Kenapa? Siapa yang mau jawab? Hadiahnya masih ada? Mic-nya tolong kasihkan. Kenapa perempuan itu tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri? Ketemu di pasar sama laki-laki. Ana nikahkan diri ana sama antum. Kobil tuh gitu. Kenapa nggak bisa seperti itu? Wah, ada yang mau jawab. Yang deket-deket aja mic-nya lama kalau ke sana. Nah, berikan kepada yang sebelah kiri. Ada yang mau jawab tadi? Nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kalau nggak salah Ustadz, kenapa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, harus pakai wali jika dia masih gadis? Karena perempuan Ketika dia gadis, kalau dia janda bisa nikahkan diri bukan, sendiri. maksudnya izinnya betul ya, harus kalau misalnya gadis, kenapa dia harus dinikahkan oleh walinya? Karena wanita. Tunggu dulu, kalau gadis harus dinikahkan sama walinya. Kalau janda, Maaf Ustaz, bukan itu Ustaz, beda.
Taib. Perempuan. Pendapatnya maksudnya kalau misalnya gadis dia dinikahkan oleh walinya, kenapa? Karena laki-laki bapak atau walinya seperti saudara atau pamannya yang melihat bagaimana calon itu sebenarnya di luar. Sedangkan perempuan itu jika memilih dan menikahkan dirinya sendiri, dia tidak tahu bagaimana laki-laki itu sebenarnya. Dia menilai menurut perasaannya. Sedangkan wali bisa menilai dari semua aspek apakah layak untuk anak atau adik atau keponakannya. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Nah, kasihkan hadiahnya kepada beliau ya. Itu salah satu sebabnya. Kenapa perempuan nggak bisa nikahkan dirinya sendiri? Janda pun sama sebenarnya. Jangan saya janda, ketemu laki-laki duda, bismillah. Saya nikahkan diri saya, nggak bisa. Janda pun tetap harus pakai wali. Bedanya gadis sama janda dalam Islam, dan ini buat para orang tua agar memahami ya. Kalau gadis itu diminta izinnya, kalau janda itu diminta perintahnya. Itu gadis zaman dulu ya. Tapi sampai saat ini hukumnya tetap sama. Nah, kalau gadis itu diminta izinnya, tanya, ada fulan yang datang melamar, engkau mau? Perempuan kalau gadis biasanya malu mau jawab kan. Kalau dia diem berarti mau. Kalau dia nangis. Nah, siapa yang mau jawab? Kalau dia diam berarti mau. Kalau dia nangis? Belum tentu. Belum tentu. Jadi orang tua kalau menawarkan kepada anak gadisnya, lalu anak itu menangis, maka pegang air matanya. Kalau dingin berarti mau. Kalau panas berarti dia nggak mau. Betul jemaah. Jadi wanita, bukan wanita, seorang manusia itu dapat menangis karena gembira. Karena seneng sampai air matanya turun. Tapi kalau dipegang dingin. Karena bersumber dari hati yang bahagia. Tapi kalau dia sedih, panas dada dia. Makanya kalau lihat perempuan yang marah atau sedih, panas dadanya. Air matanya pun jadinya panas seperti itu. Itu kalau gadis. Kalau janda ditunggu perintahnya. Dia ngomong, ayah aku mau nikah sama fulan. Itu janda. Dan orang tua tolong kalau janda sudah ngomong kayak gitu, segera selidiki laki-laki tadi. Oke, nak, bapak cari tahu tentang laki-laki itu. Nak. Karena takut dia dihipnotis, takut dia ya ketemu sekali dikasih senyuman, ya dikasih ini langsung mau. Karena di luar sana banyak serigala berbulu domba. Maka perempuan lemah. Secara perasaan tetap. Mau orang muslim, mau orang kafir, semua menyepakati hal itu. Kalaupun ada kaum feminisme yang menolak perbedaan itu, enggak, mereka lemah. Perempuan tuh dikasih kata-kata sama laki-laki, ya Allah engkau cantik banget ya, ini itu. Langsung dia tersungkur jemaah. Jadi ingat tidak boleh dipaksa menikah, tapi menikahnya tetap harus menggunakan wali. Demi menjaga wanita. Kemudian Islam memuliakan wanita kalau safar harus ada mahramnya. Sebagian kaum feminisme menganggap itu pengekangan. Bukan, ini penghormatan buat wanita. Agar laki-laki memuliakan wanita. Ana pernah dalam satu perjalanan. Dan ini mungkin dialami oleh sebagian emak-emak. Anak naik bus, duduklah di kursi yang kosong. Tahu-tahu ada perempuan. Dia sepertinya pekerja. Dengan pakaiannya, dengan riasannya. Dia duduk di kursi sendirian. Apakah laki-laki yang satu bus akan membiarkan dia duduk sendirian? Tidak. Pindahlah laki-laki ini. Duduk di sebelahnya perempuan ini. Karena nggak ada pendampingnya. Perempuan yang duduk di kafe sendirian. Kira-kira ada nggak laki-laki yang akan duduk di depan dia? Ada. Boleh sharing meja?
Duduk sana. Itu wanita. Dia diciptakan menggoda memang. Tapi ketika perempuan ini safar dengan laki-laki, mahramnya, kakaknya, adiknya, pamannya atau siapa, laki-laki ini kurus. Apakah ada yang akan mendekati dia? Nggak ada. Karena ada pendampingnya. Itu penghormatan, tapi dianggap pengekangan oleh sebagian wanita. Kemudian wanita dimuliakan sebagai seorang ibu. Bayangin ya, bagaimana anak itu wajib menghormati ibumu, 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 baru bapakmu. Karena peran ibu nggak sama dengan bapak. Maka tatkala ada suara-suara yang meminta kesetaraan, oh enggak bisa, tetap ibu. Ibu kita Kartini. Istri keberapa? Siapa yang tahu? Nah, siapa yang jawab? Istri keberapa? Keempat ibu kita Kartini. Itu nggak pernah ditampilkan jamaah. Kasih hadiahnya jamaah. Ibu kita Kartini istri keempat. Dan tidak ada masalah di masa itu. Dan dia tidak menuntut karena dia jadi istri keempat. Lah, nggak ada masalah. Yang penting hak-haknya diberikan oleh suaminya. Tapi yang dimunculkan di masyarakat bagaimana dia menjadi pahlawan tapi lupa dengan status dia yang sebenarnya. Yang ditakutkan tadi kaum feminisme akhirnya nggak jadi untuk mengangkat beliau lagi. Karena beliau menjadi istri keempat akhirnya menginspirasi para wanita untuk jadi istri keempat nantinya. Akhirnya mereka untuk tidak menolak poligami. Jadi ingat dalam Islam, ibumu, 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 baru bapakmu. Kemudian peran ibu hendak dihilangkan oleh kaum feminisme. Nggak ada. Yang ada, ya sudah, pekerja. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik, yang penuh penghormatan. Nabi SAW mengatakan, an-nisa'u naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu akalnya kurang dan agamanya kurang. Pernyataan ini bukan untuk merendahkan wanita, tapi agar laki-laki memaklumi kekurangan wanita. Wanita itu sering lupa. Karena akalnya kurang tadi, dia sering lupa. Suaminya berbuat baik 10 kali, jangan 10 kali. Sepanjang tahun, lalu melakukan sebuah kesalahan. Perempuan ini lupa dengan semua kebaikan suaminya. Maka dalam Islam, laki-laki hendaknya memaklumi hal itu. Karena memang sifatnya dia seperti itu. Dan yang menyebabkan munculnya gerakan feminisme ini juga, karena tadi banyak wanita lupa dengan kebaikan-kebaikan laki-laki. Dan dia beranggapan bahwa sistem patriarki itu adalah sistem yang memanfaatkan para wanita, bukan memberikan manfaat kepada wanita. Sehingga mereka berpikir, aku akan bekerja sendiri, aku akan mencari karir sendiri. Betapa banyak wanita-wanita yang sampai kepada karir tertinggi, terus apa? Engkau sudah berada di karir tertinggi, terus apa? Engkau sama sama laki-laki? Enggak, tetap. Di dalam dirimu ada perasaan untuk menjadi seorang ibu. Di dalam dirimu ada perasaan ingin disayang sama seorang laki-laki. Dan engkau tidak mendapatkan itu. Ada cerita terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Seorang doktor atau sudah profesor ya, di sebuah perguruan tinggi di Arab sana. Dia sudah mencapai puncak tertinggi sebagai rektor kalau nggak salah di sebuah perguruan tinggi. Terus dia ngomong, terus apa aku gitu. Nggak ada laki-laki yang mau melamar dia. Jadi wanita semakin kaya, laki-laki semakin menjauh. Wanita semakin sukses, semakin kaya, ketahuilah laki-laki semakin menjauh. Tapi laki-laki semakin kaya, banyak perempuan yang datang. Itu perbedaannya.
Memang seperti itu fitrahnya, nggak bisa dibohongin. Ketika wanita ini kaya, sukses, laki-laki takut menjadi suaminya dia. Takut nanti dia diatur, takut nanti istri ini nggak nurut, nggak taat. Akhirnya rumah tangga nggak harmonis. Kembali kepada cerita tadi, wanita yang sudah sampai ke posisi tertinggi. Setelah itu selesai, nggak ada lagi. Dia jadi rektor mungkin. Dia ngomong, aku ingin berikan semua gelar akademikku. Aku ingin berikan semua jabatan-jabatanku. Aku cuma ingin satu. Ada yang manggil aku ibu, kata dia. Dia kepingin punya anak, jemaah. Dia ingin punya suami. Tapi nggak ada yang mau sama dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhol kalau ada pertanyaan. Nah, jazakallah khair. Oke. Nah. Baik. Saya punya, ini dari hamba Allah, didiagnosa dokter, psikiater, bipolar, dan anxiety. Ini membuat saya takut punya anak. Padahal saya sudah berobat ke psikolog dan psikiater. Bagaimana caranya saya punya iman agar tidak takut lagi menambah anak. Oh berarti sudah punya anak dia ini, tapi takut punya anak lagi gitu. Nah, ahibati fillah. Senjata dan obat yang paling manjur, senjata yang paling handal dan obat yang paling manjur dalam menghadapi semua masalah itu adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang sebagian kita itu doanya sedikit. Coba dicek. Aku ini berdoa dalam sehari berapa jam? Berapa jam ya? Kita bisa nonton pegang HP, lalu mulai scrolling kita. Itu bisa 1 jam, bisa 2 jam. Ketika berdoa minta sama Allah, sebentar aja kita. Mungkin habis sholat. Padahal waktu berdoa dan memohon kepada Allah itu 24 jam pintu Allah terbuka bagi kita berdoa. Apapun masalah. Maka solusi pertama, doa. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Obatin orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi coba perbanyak sedekah. Sedekah ini juga ngobatin penyakit perempuan yang lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya itu. Kata Nabi SAW, tasaddaqna, bersedekahlah. Rutinkan bersedekah. Yang ketiga, berbaik sangka sama Allah. Husnudzon sama Allah. Rasa takut ini muncul biasanya karena kita khawatir. Nanti gimana? Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau ini gimana? Itu dengan kita menumbuhkan Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Baca tuh asma Allah Al-Husna. Supaya engkau tahu dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memperbanyak umat Nabi SAW dalam rangka membuat Nabi berbahagia. Itu juga insya Allah akan membuat rasa takut itulah lambat laun akan hilang. Ini katanya pertanyaan yang dilipat sama, senada dengan beberapa pertanyaan lainnya. Afwan Ustaz, bagaimana cara mengikhlaskan hati untuk menerima perpisahan orang tua ana Ustaz? Pisahnya udah lama sebelum ana menikah. Sekarang ana udah punya anak, alhamdulillah 2 orang. Tapi hati ana masih belum menerima perpisahan orang tua ana yang dulu. Afwan Ustaz. Kajian tentang takdir di mana?
kajian tentang takdir. Di Padang kita. Iya. Ini masalahnya karena kita kurang iman dalam masalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini, Allah sudah menentukan takdir kita. Dan takdir itu baru diketahui tatkala terjadi. Kita tidak menginginkan orang tua kita berpisah, tapi ternyata Allah takdirkan berpisah. Terus apa yang harus kita lakukan? Menerima dan beriman bahwa tadi ini sudah ditentukan sama Allah SWT. Yang kedua, berapa banyak takdir yang kita anggap buruk padahal hikmahnya banyak sekali. Maka lihat hikmah di balik perpisahan tadi. Kalau kita memandang kepada buruknya perpisahan, lupa dengan hikmah di balik perpisahan itu, akhirnya kita akan hidup menyesal seperti ini. Ya udah ketentuan Allah SWT. Apa yang harus dilakukan? Memandang ke depan. Bapak ibu sudah berpisah, bagaimana seorang anak tetap berbakti kepada bapaknya, tetap berbakti kepada ibunya, tidak perlu mencari kambing hitam. Oh ini gara-gara ini, oh ini gara-gara ini. Itu hanya akan membuat kita terus menderita. Karena takdir yang sudah terjadi udah gak bisa dirubah. Tapi kita bisa mengusahakan rujuk. Karena dalam agama kita, talak itu, dan subhanallah, bicara talak, dulu di barat itu gak boleh cerai jam. Di barat itu. Karena aturan gereja nikah itu hanya sekali dan tidak boleh ada perceraian. Kemudian dengan gerakan feminisme ini, perempuan bebas bercerai. Ketika bicara perceraian, yang terjadi, ingat itu hanya memisahkan antara hubungan suami istri. Tapi hubungan anak sama orang tua tetap. Jadi engkau berbakti kepada bapak, kepada ibumu. Dan berbaik sangka sama Allah lagi. Pasti ada hikmahnya di balik perceraian itu. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. SWT. Jangan disingkatlah jamaah. Tulis subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan, saya mengalami futur. Biasa bulan Ramadan saya bisa mengaji sampai 4 juz sehari. Namun setelah Ramadan, kadang 1 juz itu bisa sampai 2 hari. Doa yang dipanjatkan ketika Ramadan rasanya khusyuk sekali. Walaupun sekarang rasanya setiap hari ingin kembali seperti Ramadan dulu. Walau kadang tertatih-tatih. Apakah itu menandakan saya tidak mendapatkan Lailatul Qadar Ustaz? Syukur. Ya, pertanyaan yang menarik jemaah. Tanda diterimanya sebuah amalan itu adalah kebaikan selanjutnya. Dosa itu melahirkan dosa. Dan pahala itu melahirkan amal soleh. Kalau engkau ingin seperti Ramadan, gak bisa. Kalau ingin sama seperti Ramadan, tidak bisa. Masa Ustaz gak bisa? Kenapa gak bisa? Karena di bulan Ramadan Allah yang sudah mengkondisikan setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Kemudian ada yang menyeru kepada kebaikan. Terus seruan itu, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo saatnya. Seruan yang tidak terdengar oleh telinga tapi dirasakan oleh hati. Makanya bisa 4 juz. Karena ada dorongan dan kondisi yang Allah memang ciptakan agar manusia itu memanfaatkan Ramadan. Dan di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sekarang enggak. Jadi yang perlu anti lakukan adalah bersyukur. Anti tetap bisa baca Quran. Walaupun volumenya turun. Nabi SAW iktikaf di bulan Ramadan 10 hari. Apakah kemudian di bulan Syawal iktikaf 10 hari, bulan Dzulqa'dah iktikaf 10 hari, terus enggak. Itu beliau lakukan di Ramadan.
Jadi apabila terjadi perbedaan, selama tidak membuat kita terjerumus dalam dosa, insya Allah aman. Dan sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, yang berkelanjutan walaupun sedikit. Jadi tolong yang kemarin baca Quran, sekarang tiap hari tetap baca Quran. Usahakan one day one juz. One day one juz, anak Ramadan Ustaz. Oke, sekarang 1 hari setengah juz. Nggak mampu Ustaz, 1 hari 1/4 juz. Nggak mampu, 1 hari 1 halaman sama artinya. Nggak apa-apa. Tapi rutin gitu loh. Jangan sampai hari berlalu, matahari tenggelam, fajar terbit, kita belum baca Quran. Dan terus berdoa membaca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Masya Allah. Ustadz, terkait transparansi keuangan. Sejauh mana suami dan istri harus saling terbuka mengenai aset atau simpanan pribadi menurut pandangan Islam? Nggak ada. Artinya hartanya istri milik istri, hartanya suami milik suami. Hah? Ini yang jadi masalah. Jadi ini lebih parah daripada feminisme aja. Kalau feminisme masih hartanya istri, istri hartanya suami, suami. Kalau ini enggak, hartanya suami milik istri. Cuma di harta suami ada haknya istri. Betul. Dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan di hartanya istri tidak ada hak suami. Nggak ada, itu miliknya istri. Kalau bicara keterbukaan dalam masalah keuangan ini, ya kembali kepada maslahat sebenarnya. Maslahat. Kemarin Ana dapat WA dari seorang perempuan. Dia itu ceritanya jual skincare ini dan itu, kemudian bermasalah. Dia buka usaha lain, bangkrut. Akhirnya uang skincare ketarik ke sana, kata dia akhirnya punya utang 30 juta dan dia mau dilaporkan ke kepolisian dan suaminya nggak tahu. Kalau dia ngomong sama suami, takut ribut, berantem, diceraikan sama suami. Di sini perempuan perlu bermusyawarah sejak awal seharusnya. Jangan karena ambisi dunia, akhirnya dia lupa kalau dia posisinya istri, dia punya suami yang bisa diajak sharing. Dari sejak awal umpamanya, aku kepingin usaha ini gimana. Karena sebenarnya dia nggak punya kewajiban memberikan nafkah, suami yang punya kewajiban. Tapi kadangkala perempuan berambisi dunia, kurang qanaah. Kenapa banyak perempuan yang akhirnya bekerja di luar negeri, ngurusin anaknya orang, anaknya sendiri tidak diurusin. Sedih kita jamaah. Cuma status dia pekerja, bukan ibu rumah tangga. Dulu dia ibu rumah tangga, anaknya akhirnya ya Allah kesian anak-anak itu kalau tumbuh besar tanpa ibu. Maka bicara transparansi hendaklah melihat kepada maslahat. Kalau perlu ngomong sama suami umpamanya, aku alhamdulillah aku mau beli tanah, aku punya rezeki ini itu. Mungkin suaminya punya pandangan, itu termasuk penghormatan kepada suami. Tapi tidak harus tahu berapa uangnya suami. Karena suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada mungkin saudara-saudara dia yang tidak mampu. Istri pun mungkin tadi dia mau ngasih orang tuanya, nggak harus suaminya tahu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nikah dengan sepupu yang ditolak oleh keluarga karena bukan kebiasaan masyarakat dari dulu. Ini kesimpulan pertanyaan. Allah jamaah, kita lihat jamaah. Sengaja, tapi alhamdulillah makasih banyak buat yang bertanya ini. Karena dia kasih kesimpulan. Sehingga ustadznya gak perlu baca semua. Intinya solusinya apa? Sampai sekarang masih seperti itu. Sampai sekarang belum diterima. Kalau nikah sama sepupu itu
Di mana? Di Bukit Tinggi atau di Sumbar secara keseluruhan? Sumbar. Itu. Karena dari kecil dianggap saudara. Jadi kesalahannya sebenarnya perlu diperbaiki. Apa yang perlu diperbaiki sekarang? Jadi kita mumpung ngaji bareng-bareng ya. Kita sekarang belajar, emak-emak sudah belajar. Sehingga tolong yang namanya saudara sepupu itu bukan saudara sekandung. Mereka bukan mahram. Atau muhrim orang-orang nyebutnya. Mereka bukan mahram. Jadi tatkala ini dianggap mahram, maka muncullah tradisi tadi nggak boleh nikah. Itu saudaramu. Gimana kau nikah sama adikmu? Gimana kau nikah sama kakakmu? Karena dianggap selama ini sebagai saudara. Tidak. Mereka bukan mahram. Maka kalau kita sejak sekarang ini sudah mulai memperbaiki paradigma yang ada di masyarakat tadi, dengan cara kita memberitahu itu bukan saudaramu, itu bukan mahrammu. Sehingga nanti ketika mereka akan nikah, mereka tahu memang ini bukan mahramku. Kalau perempuan dia harus pakai kerudung di depan sepupunya. Yang sepupu juga nggak boleh berduaan dengan sepupunya yang perempuan. Karena bukan saudara. Ini dalam rangka memperbaiki. Lalu bagaimana solusi ketika dua orang ini sudah mau menikah dan orang tuanya tidak mau menikahkan? Wallahu a'lam ya, mungkin bisa berangkat ke MUI untuk meminta arahan. Supaya orang tuanya dikasih pencerahan. Bahwasanya ini dalam pandang agama nggak apa-apa. Nabi Muhammad SAW, beliau menikahkan Ali dengan siapa? Dengan Fatimah. Padahal Ali ini sepupunya Nabi SAW. Menikah dengan anaknya Nabi Muhammad SAW. Itu anaknya sepupu. Sepupu menikah dengan anaknya sepupu. Dan gak ada masalah. Karena memang dalam agama kita tidak masuk yang diharamkan menikah dengan mereka. Hanya tradisi dan budaya yang perlu diperbaiki. Terus bagaimana Ustaz? Umpamanya kalau sudah gak disetujui, sudah berusaha, ya jangan maksa. Karena dikhawatirkan nanti silaturahim malah terputus. Dari pihak bapak nggak mendukung, dari pihak saudara bapak tidak mendukung. Akhirnya bermasalah nanti ke depannya. Walaupun secara hukum agama boleh, tapi kan memang dua orang nggak harus menikah dengan sepupu. Kita boleh menikah dengan siapapun di muka bumi ini yang bukan mahram. Ini demi menjaga keharmonisan dan silaturahim. Kalau akhirnya mereka menikah ya mereka harus menikah lewat pengadilan. Karena biasanya walinya tidak mau menikahkan. Solusinya berangkat ke pengadilan. Di pengadilan itu ada belangko namanya wali adl. Belangko wali yang menahan putrinya untuk menikahkan. Itu bisa dilaporkan ke pengadilan. Dan nanti sang wali akan dipanggil. Akan ditanya, kenapa engkau tidak mau menikahkan putrimu? Kalau alasannya tidak diterima oleh pengadilan, nanti hak perwaliannya akan dipindah oleh hakim kepada yang lainnya, kepada wali yang selanjutnya seperti itu. Jadi kalau memang tetap mau menikah harus berangkat ke pengadilan untuk mendapatkan wali dalam pernikahan tersebut. Ini pertanyaannya, apabila ada orang yang terkena musibah, mungkin kena ain. Apakah mata-mata yang melihat akan mendapatkan dosa pula? Penjelasan tentang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Ini berarti dua pertanyaan. Jadi kalau bicara dosa, kita itu kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendoakan berkah. Barakallahu lak, Allahumma barik. Ini kalau kepada orang lain. Katakan seperti itu. Atau sebagian membolehkan Masya Allah. Kalau kita tidak menjalankan perintah dari Nabi SAW ini, kemudian saudara kita kena ain kita, maka kita termasuk yang kena dosa nantinya. Maka tolong didoakan.
Tapi kalau bukan karena kita ya aman insya Allah kita. Penjelasan tentang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Kok bisa disebutkan ibu rumah tangga tidak bekerja? Kaum feminisme menganggap ibu rumah tangga itu tidak bekerja. Maksudnya tidak produktif, tidak menghasilkan uang, dia hidup di bawah kekuasaannya laki-laki, dia hanya mendapatkan nafkah dari laki-laki, dia pikir itu sebuah kehinaan dan kerendahan. Padahal ibu rumah tangga itu bekerja 24 jam. Buktinya kenapa di Amerika mereka memberikan boneka elektrik kepada anak-anak SMA tadi. Yang disuruh nangis di malam hari, disuruh nunggu gendong mungkin selama 15 menit dia nggak tidur. Supaya anak ini tahu beratnya menjadi ibu rumah tangga. Tapi ternyata pola pikirnya dirubah supaya anak itu nggak mau jadi ibu rumah tangga. Jadi apa? Ya, jadi pegawai. Terus siapa yang mau jadi ibu rumah tangga? Siapa? Nggak ada. Ditakut-takutin anak itu. Jadi memang ibu rumah tangga ini berat. Maka tugas suami berat. Jadi jangan dipikir laki-laki itu bebas hidupnya. Ada sebuah pemikiran, wanita itu terkungkung dan laki-laki itu bebas. Setelah feminisme ini muncul, akhirnya banyak kaum wanita yang bekerja. Dan bekerjanya wanita ya macam-macam, ada yang enak, ada yang tidak enak. Apakah wanita yang bekerja lalu merasa bebas? Tidak. Dia sadar ternyata laki-laki selama ini tidak bebas. Dia bekerja sebagai pegawai. Dia disuruh-suruh sama atasannya. Kalau dia sebagai supir truk dia harus mengantarkan truk itu. Dia nggak bebas. Dia terikat dengan kontrak. Dan kontrak wanita ketika bekerja itu menunjukkan dia tidak bebas. Ada aturan jamaah. Jadi tidak ada kalau bicara kita bebas. Kita semua budaknya Allah Azza wa Jal. Dan ada aturan yang harus ditetapkan. Kapan mau bebas menikmatin hidup? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bebas. Ini sama. Assalamualaikum Ustaz. Izinkan ana bertanya terkait poligami. Kebetulan saya adalah pelaku poligami. Kok astagfirullah? Emangnya dosa? Ana datang sebagai istri kedua. Istri kedua dosa enggak? Tadi Bu Kita Kartini, istri keempat. Ana datang sebagai istri kedua, yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya harus bersikap ketika istri pertama masih suka marah-marah? Padahal sebelumnya kami berdua sudah sempat berbaikan. Bahkan dari awal pun beliau yang meminta ana untuk jadi istri kedua suaminya. Alhamdulillah ana sekarang dalam kondisi hamil. Barakallahu fiik. Wa barakallahu fiik. Ada banyak yang istri kedua di sini? Ya. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat harus memahami kondisi istri pertama. Lingkungannya tidak mendukung. Dia ketika rela sama poligami, bahkan dia memilih anti sebagai istri suaminya dia yang kedua. Ketahuilah dia sudah baik. Tapi setan-setan poligami ini banyak. Boleh jadi istri pertama dikomporin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kok mau kau? Kamu kurang apa? Akhirnya muncul marah lagi. Ini setan yang bentuknya manusia.
Ada setan sendiri yang selalu berbisik. Suamimu lebih cinta sama istri kedua. Suamimu ini. Terus yang menyebabkan dia akhirnya berontak. Dukungan dari lingkungan tidak ada. Pikiran-pikiran dia menjadi buruk karena bisikan setan. Akhirnya dia marah-marah lagi. Yang perlu engkau lakukan adalah selalu minta maaf. Minta maaf aku. Terus minta maaf. Sehingga ketika engkau bersabar, menghadapi orang yang marah dengan kesabaran, lama-kelamaan marahnya itu akan turun. Karena orang yang marah itu akan capek sendiri. Tapi kalau engkau mau bela diri, mengatakan loh, bukan aku loh yang mau jadi istri kedua, kamu yang datang kepada aku. Wah, tambah panas jadinya jemaah. Enggak, yang ada minta maaf dan sampaikan aku berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Kemudian sampaikan kepada suamimu, kalau waktunya dia bermalam di tempatmu, katakan, udah bang kau bermalam di tempat sana. Supaya tahu bahwasanya engkau peduli sama dia. Karena memang kadangkala kondisi istri pertama itu kesian jemaah. Kesiannya tadi karena lingkungan yang tidak mendukung. Dan istri kedua juga kesian. Kenapa kesian? Karena dianggap pelakor. Dianggap pelakor sama orang-orang. Dianggap emangnya nggak ada laki-laki lain. Kok mau-maunya engkau sama suami orang? Padahal mbah-mbah kita dulu, itu tadi yang istrinya 4, nggak ada masalah. Tapi gara-gara gerakan feminisme ini, yang begitu masifnya, sehingga poligami dianggap sesuatu yang tabu. Tapi kalau berzina, selama tidak dilaporkan, ya aman saja. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Yang mana? Tadi sama kan? Tadi udah disebutkan urusan mahram. Ya kok bicara mahram jamaah. Hukum asalnya wanita tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Tapi gara-gara gerakan feminisme, karena banyak wanita yang bekerja. Kerjanya dia harus keluar kota, keluar negeri. Karena tuntutan kesetaraan tadi, harus sama-sama. Perempuan ini keluar negeri, ya laki-laki keluar negeri, perempuan harus keluar negeri, kerjaannya juga. Suaminya ditinggal. Tugas dia sebagai seorang ibu, tugas dia sebagai seorang istri, dia abaikan. Dia harus meninggalkan negerinya tanpa mahram. Ya tetap hukumnya nggak boleh. Walaupun mungkin ada pendapatkan Ustaz yang membolehkan perempuan safar tanpa mahram asalkan ada keamanan ini dan itu. Emangnya ketika dia keluar negeri dalam rangka tugas tanpa mahram, ada keamanan buat dia? Ana membaca sebuah tulisan seorang yang dulu feminisme kemudian dia tobat. Perempuan, dia mengatakan, ternyata seorang perempuan itu ketika dia mengikuti feminisme, dia semakin diperbudak. Mana kebebasan dia? Dia keluar negeri harus bekerja, capek, diatur oleh bos dan atasannya. Sampai rumah dia harus ngurusin sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, ngurusin suami, ngurusin anaknya. Mana kebebasan itu? Gak ada. Yang ada tambahan beban buat dia. Lalu dia ceritakan, karena dia ini orang kafir, dia nyebutkan, dulu kata dia, perempuan yang di rumah itu mungkin dia selingkuh sama tukang-tukang yang datang ke rumah. Dia sebutkan itu. Tapi sekarang selingkuh dengan teman-teman di tempat kerjanya. Karena laki-laki sama perempuan bercampur baur, ketawa-ketawa, jalan bareng ke sana. Ya perzinaan semakin merajalela. Karena apa? Karena gerakan feminisme. Tapi buat mereka nggak ada masalah. Gimana nggak ada masalah? Rusak kehidupan rumah tangga. Ini anak-anak akan menjadi apa ke depannya? Maka tetap kalau bicara safar tanpa mahram, walaupun ada yang membolehkan dengan jaminan keamanan, hindarin. Izin bertanya Ustaz, dalam usia yang sudah 50 tahun,
Ilmu agama masih terbatas. Bagaimana cara belajar agama yang bijak? Karena banyak yang belum dipahami. Seperti tauhid, akidah, fikih, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama harus dipelajari ketika sadar bahwa kita terlambat mempelajari agama. Pelajarilah ilmu-ilmu yang wajib dulu. Apa yang wajib? Pelajari rukun Islam. Pelajari tentang 2 kalimat syahadat. Kemudian baru pindah ke sholat. Kemudian pindah ke puasa. Zakat, kalau engkau punya kewajiban zakat, belajarlah zakat. Kalau engkau punya kewajiban berangkat haji, belajarlah tentang haji. Kemudian kalau engkau sebagai seorang ibu, belajarlah bagaimana menjadi seorang ibu. Menjadi seorang istri. Kemudian pelajari rukun iman secara mendalam. Kemudian nanti tingkatan agama yang paling tinggi namanya ihsan. Dan untuk mempelajari semua itu, kitab yang paling mudah adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau bicara mempelajari akidah, ya Al-Quran. Mempelajari fikih, ya Al-Quran. Nanti dikembangkan dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap kitab utama untuk mempelajari tauhid dan akidah adalah Al-Quran. Maka baca Al-Quran dengan terjemahan, dengan tafsirnya, kemudian baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya kakak perempuan yang rumah tangganya sering cekcok dengan suaminya. Terakhir dia tinggal bersama di bulan Agustus tahun lalu. Sampai sekarang sudah pisah rumah. Dia tidak menjatuhkan talak. Namun nafkahnya tidak lagi diberikan. Namun kewajiban terhadap anak-anak masih dipenuhi. Seperti uang sekolah dan lain-lain. Namun pada istrinya hanya didiamkan saja. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah itu secara langsung telah jatuh talak atau bagaimana? Kalau seandainya berdamai kembali bagaimana tahapannya Ustadz? Sekian, terima kasih. Nah, ahibati fillah. Ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Kenapa terjadi percekcokan? Perlu dicari tahu sebabnya. Banyak percekcokan gara-gara suami memang tidak pernah belajar menjadi suami, tidak memahami dan memaklumi kekurangan istri. Istri juga tidak memahami dan memaklumi kekurangan suaminya. Akhirnya nggak ketemu, yang satu mau di atas, yang satu maunya suami turun ke, nggak bisa, harus di tengah ketemu nanti dia. Tapi kalau posisinya sekarang mereka pisah rumah, memang kalau pisah rumah sang suami nggak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau sang istri yang pulang ke tempat orang tuanya umpamanya, maka sang suami nggak punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Tapi dia wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Karena nafkah diberikan sebagai bentuk, bukan imbalan ya, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan karena istri melayani suami. Ini suami udah nggak melayani, ini istri udah nggak melayani suami. Terus ini dari bulan Agustus tahun lalu. Apakah otomatis jatuh talak? Tidak. Ketika sang suami mendiamkan, berarti sang suami masih ingin rumah tangganya baikan. Dia nggak ingin bercerai. Tapi dia berharap mungkin istrinya berubah. Kalau memang masalah di istrinya atau suaminya berubah. Bagaimana tahapan untuk berdamai? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Kalau kalian khawatir percekcokan yang terjadi itu nggak ada ketemunya, terus maka utuslah seorang yang bijak, yang mengerti dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan untuk ketemu mereka, mempertanyakan gimana. Ini sudah pisah rumah sejak bulan Agustus. Mereka tanya,
Oh iya, masalahnya ini itu. Apa mungkin kita bisa perbaiki? Boleh jadi pihak perempuan merasa suaminya yang salah, pihak suami merasa istrinya yang salah. Nanti utusan ini bermusyawarah. Kalau dikatakan, oh nggak bisa ketemu. Udah, cerai, urus perceraian. Nggak ada masalah. Tapi kalau mereka, oh enggak, masih bisa diperbaiki. Kalau masalahnya hanya itu, insya Allah bisa diperbaiki. Ya sudah. Nanti bagaimana utusan ini berbicara dengan yang laki-laki, berbicara dengan yang perempuan. Nanti baru ketemu lagi. Dan meminta maaf itu buat wanita berat apa enggak ibu-ibu? Ibu-ibu minta maaf sama suaminya sering enggak? Hah? Perempuan itu kalau minta maaf gimana? Bang, aku minta maaf ya kalau punya salah. Enggak ngaku salah jemaah. Kalau punya salah. Maka Ana sering tegur MC, Ana ngomong MC, antum kalau jadi MC jangan pernah mengatakan kami mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kejangan. Tapi kata kami mohon maaf karena banyak kekurangan dan kesalahan. Kenapa? Karena manusia tempatnya salah. Jadi jangan perlu ngomong kalau. Jadi ibu-ibu, subhanallah wanita penghuni surga itu ya. Berat memang masuk surga itu. Kata Nabi SAW, kullu waludin wadud. Aud. Dia adalah perempuan yang penyayang. Bukan perempuan yang kasar. Karena ada sebagian perempuan punya jiwa laki-laki. Mungkin di rumah tangga dia, ibunya yang dominan. Kemudian ketika dia menikah, dia ingin nguasain rumah tangga suaminya. Tapi perempuan yang penyayang, yang menghargai suaminya, walud, dia mau punya anak banyak. Kemudian Aud suka kembali kepada suaminya. Kalau dia mendolimin suaminya atau dia didolimi suaminya. Kondisinya dua. Ini mungkin kaum feminisme yang akan marah-marah. Ini gimana sih perempuan yang didolimi, dia yang minta maaf? Naam. Kenapa? Untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Karena kalau perempuan datang kepada suaminya, padahal suaminya yang salah. Bang, aku minta maaf ya udah bikin kau sakit hati. Kira-kira suaminya luluh enggak hatinya? Luluh ya Allah, aku yang salah bukan engkau. Tapi karena dia enggak mau minta maaf dan suaminya jaga egonya, ya udah enggak ketemu. Maka malam hari datang ke suaminya, mungkin dia di pojokan. Orang kalau sudah ada keributan di ranjang itu biasanya saling memunggungi gitu ya. Berpunggung-punggungan. Dirubah, datang sama suaminya. Kata Nabi SAW, ini perempuan kalau dizolimin atau dia menyakiti suaminya, dia akan datang pegang tangan suaminya. Dia mengatakan, la adzuku bihumdin hatta tardo. Bang, aku gak akan pejamkan mata sampai engkau maafkan aku. Ada ibu-ibu yang kayak gitu. Ana sebenarnya tanya bapak-bapak, ada ibu-ibu yang kayak gitu ya? Bagaimana langkah kita kepada anak laki-laki yang mau masuk pesantren? Sementara sekarang banyak kasus LGBT. Tolong masukannya Ustadz karena Ana merasa was-was dengan banyak kejadian sekarang. Emangnya kejadian LGBT itu hanya di pesantren? Di SMP, di SMA yang umum itu cuma tidak dipublish. Kalau pesantren langsung jadi berita nasional. Jamaah LGBT ini terjadi di mana-mana. Apalagi sejak peran laki-laki itu mulai dikesampingkan dengan munculnya feminisme tadi. Kaum laki-laki, aku mau nikah jadi apa? Aku gak jadi pemimpin. Akhirnya yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki. Maka yang perlu kita tanamkan kepada diri anak-anak kita adalah bagaimana dia menjaga fitrahnya. Bagaimana menumbuhkan diri dia bahwasanya, nah engkau seorang laki-laki, engkau harus kuat. Dan ada penyakit namanya LGBT. Ana pernah di pesantren. Ada
Satu dari banyak orang itu yang kadang-kala kalau malam itu datang ke kasurnya temennya. Ya dilaporkan, sampaikan kepada anak kita. Kalau ada perlakuan seperti ini, apa yang harus engkau lakukan? Jadi dididik anak kita. Tanda-tanda ada orang yang gak benar itu. Kalau umpamanya dia tidur, tahu-tahu ada yang nyium dia. Oh ini bermasalah nih. Dia bagaimana melaporkan kepada orang tuanya atau kepada gurunya. Sehingga anak-anak yang bermasalah itu segera dikeluarkan dari pesantren. Jadi itu yang perlu dilakukan orang tua. Bagaimana Islam memandang sebagai seorang anak dituntut untuk bekerja, untuk menafkahi ibu dan adiknya. Karena ayahnya sudah meninggal. Syukran Ustaz. Semoga Ustaz selalu sehat. Amin. Nah, ahibati fillah. Itulah laki-laki. Itulah laki-laki. Ucapan ini nggak boleh menurut kaum feminisme. Jadi kaum feminisme itu kalau ada anak laki menangis, nggak boleh kita kata, engkau itu laki gitu loh. Jangan nangis. Padahal ucapan ini sebenarnya menghargai perempuan. Kalau perempuan nangis, wajar, lumrah, karena dia lebih mengutamakan perasaannya. Tapi engkau laki-laki, ini kata-kata ditentang oleh kaum feminisme. Karena bias gender, nggak boleh kayak gitu. Sama, kalau laki-laki nggak boleh nangis, perempuan juga nggak boleh nangis. Allahu Akbar, kesian mereka. Tapi laki-laki punya tanggung jawab yang lebih. Kenapa dia dapat warisan lebih? Karena tanggung jawab dia lebih. Kenapa dia boleh keluar rumah? Karena memang tugas dia kerja untuk mencari nafkah. Nabi SAW mengatakan ketika melihat seorang pemuda yang kerja keras. Kalau dia ini keluar rumah, bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Walaupun mencari dunia. Tapi niatnya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Atau memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil. Fahuwa fi sabilillah. Atau dia mencukupi dirinya sendiri. Fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka pamer, ria, berbangga-banggaan. Baru dia di jalan setan. Maka ini yang perlu ditanamkan kepada anak laki-laki kita. Bahwasanya engkau adalah pemimpin. Engkau punya tanggung jawab yang berat. Sehingga tatkala dia bekerja, kenapa tadi dibicarakan? Apakah dia perlu transparansi tentang harta dia kepada istrinya? Nggak perlu. Yang perlu dia lakukan menafkahi istrinya dengan ma'ruf. Kalau gaji dia 100 juta atau penghasilan dia 100 juta satu bulan, berapa yang pantas buat istri ibu-ibu? Ibu, kalau suami ibu penghasilannya 100 juta, kira-kira istri minta berapa? Semuanya dia minta, semuanya. Maka tadi jangan dikasih tahu, kalau dikasih tahu semuanya diminta sama istri. Jadi ketika suami tidak memberitahu karena kesian sama istri. Kalau tahu istri, sang suami ngasih orang tuanya, membiayai adik-adiknya, adalah perasaan dia. Ya Allah, kok dikasih mereka. Walaupun ada perempuan-perempuan yang Masya Allah. Dia yang nyuruh suaminya, bang jangan lupa ibu, jangan lupa adik. Seperti itu, ada perempuan seperti itu. Tapi kebanyakan perempuan tetap dia lebih kepada perasaannya. Jadi seorang anak laki memang harus dididik tadi, bagaimana dia menjadi pejuang untuk memberikan rizki atau nafkah kepada keluarganya, tapi dengan niat yang baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir jamaah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Bulan Januari lalu saya baru kehilangan anak perempuan yang baru saya lahirkan. Yang saya yakini kepergiannya karena kelalaian tenaga medis. Hati dan lisan saya ikhlas Ustadz. Yang saya tanyakan ikhlas itu apa Ustadz? Karena sampai sekarang saya masih suka tiba-tiba bersedih dan menangis. Dan apakah saya tidak salah jika saya hanya berdiam dan tidak menuntut tenaga medis tersebut? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama,
dia meninggal karena memang takdir Allah, dia meninggal. Kalau sebabnya kelalaian dan keteledoran, ana rasa hal ini bisa dimaafkan. Tapi tetap perlu ada teguran. Supaya kelalaian itu tidak terjadi dengan anak-anak yang lainnya. Karena ada beberapa rumah sakit mungkin, beberapa tenaga medis yang memang lalai. Dan orang ini kalau dibiarkan boleh jadi akan berdampak kepada yang lainnya. Jadi menuntutnya itu mungkin demi memperbaiki, kalaupun ingin menuntut. Jadi bukan untuk menolak takdir Allah SWT, tapi untuk menuntut. Kalau bicara apa yang disebut ikhlas. Ikhlas itu sebenarnya tidak mencari kecuali keridhaan Allah SWT. Tujuan dia adalah Allah. Itu ikhlas. Dalam musibah sebenarnya bukan ikhlas yang lebih tepat. Dalam menghadapi musibah itu tingkatan yang boleh itu 3. 1 sabar, yang kedua ridho, yang ketiga syukur. Bagaimana orang kena musibah bisa syukur? Ketika sabar, sabar itu artinya menahan diri untuk marah. Untuk mengucapkan ucapan yang tidak pantas. Hatinya berat, tapi dia menahan diri. Itu sabar. Yang kedua ridho. Mungkin ini maksud dengan ikhlas di sini ridho. Dia menerima sudah. Walaupun kadang kala sedih, nggak masalah. Tapi dia sudah mulai nyaman. Kadang kala ridho itu setelah sabar. Proses sabar baru ridho. Tapi ada yang langsung ridho. Yang ketiga syukur. Kok bisa syukur? Rasul SAW menyebutkan ya. Apabila ada malaikat-malaikat Allah yang mencabut nyawa anak kecil yang belum balik. Allah itu tanya sama malaikat ini. Qabattum walada abdi, kalian cabut nyawa anak hambaku. Iya ya Allah. Allah lebih tahu. Qabattum thamrata fuadi, kalian cabut nyawa buah hatinya. Iya ya Allah kata dia. Madza qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku? Kata para malaikat, hamidaka wastarja. Dia tetap memujimu ya Allah. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan kasih nama rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini orang diambil anaknya tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, dia mengatakan. Lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tingkatan yang paling tinggi. Gimana kau nggak bersyukur kemudian? Punya rumah di surga. Semua orang berharap punya rumah di daerah paling indah di muka bumi ini. Dan engkau punya rumah di surga. Nggak bersyukur sama Allah. Nah, berarti dia terlalu duniawi memandang dunia ini. Itu mungkin perlu dilakukan oleh seorang yang terkena musibah, dan ini untuk siapa saja ya. Jamaah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Anda berharap